Saudara-saudari pendengar RRI Banten di mana saja berada, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Valeri Kopong, penyuluh agama Katolik, pada Bimas Katolik, Kanlik Kementerian Agama Provinsi Banten. Sebelum kita memulai acara mimbar Sabda di RRI Banten, baiklah kita mengawali acara mimbar agama Katolik ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu terhadap manusia. Melalui peristiwa Natal, Engkau menyatu dengan manusia. Allah yang sebelumnya dikenal sebagai Allah yang jauh, Allah yang transenden, kini menetap ada bersama dengan manusia, Allah yang imanen. Begitu besar kasih-Mu terhadap dunia, maka Engkau mengutus Sang Putra ke dunia. Yesus yang lahir di kandang hewan, memberikan warna kesederhanaan, dan mau menyatu dengan manusia, merasakan dengan manusia bahwa Ia mengambil jalan kesederhanaan untuk mengambil seorang hamba. Bukalah hati kami untuk belajar pada Sang Putra yang telah memperlihatkan pada kami jalan kesederhanaan ini, dan sekaligus kami membangun rasa peduli terhadap sesama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan diri untuk mendengarkan bacaan. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 2 ayat 1 sampai 12. Setelah Yesus lahir di Betlehem, Yudea, pada zaman Raja Herodes, orang-orang bijak dari timur datang ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah Dia yang telah lahir sebagai Raja orang Yahudi? Kami melihat bintangnya di timur dan datang untuk menyembahnya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, ia merasa gelisah. Begitu pula seluruh Yerusalem. Maka ia mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat orang Yahudi dan menanyakan kepada mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di Yudea, karena demikianlah tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yudea, bukankah yang terkecil di antara para penguasa Yehuda? Karena dari engkau akan keluar seorang penguasa yang akan menggembalakan umatmu Israel. Kemudian Herodes secara diam-diam memanggil orang-orang bijak dan dengan saksama menanyakan pada mereka jam berapa bintangmu itu muncul. Kemudian dia mengutus mereka ke Betlehem sambil berkata, pergilah dan carilah anak itu dengan saksama. Dan apabila kamu telah menemukan dia, beritahukanlah kepadaku, supaya aku pun datang dan menyembah dia. Ketika mereka mendengar suara raja, mereka pun berangkat, dan lihatlah, bintang yang telah mereka lihat di timur berjalan mendahului mereka, hingga berhenti di atas tempat anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Dan ketika mereka masuk ke dalam rumah, mereka melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Dan setelah mereka membuka harta benda mereka, mereka mempersembahkan kepadanya hadiah-hadiah berupa emas, kemenyan, dan mur. Dan setelah diperingatkan dalam mimpi untuk tidak kembali ke Herodes, mereka kembali ke negeri mereka sendiri
melalui jalan lain. Persembahan dari timur untuk Sang Juru Selamat. Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Banten dimanapun berada. 3 bacaan yang diperdengarkan pada pesta penampakan Tuhan memperlihatkan terang sejati sebagai titik sentral permenungan pada hari ini. Bacaan pertama memperlihatkan Nabi Yesaya yang berusaha membangkitkan harapan pada umat Israel yang telah kehilangan harapan karena mengalami ketertindasan dan pembuangan ke Babilonia. Sebelum mengalami kehancuran Yerusalem, Yesaya berusaha untuk memberikan warning, memberikan peringatan pada umat pilihan Allah agar berbalik dan hidup sesuai kehendak Allah. Namun seruan pertobatan ini mengalami kesia-siaan. Yerusalem hancur dan orang-orangnya dibuang sebagai bentuk hukuman dari Allah. Pengalaman di masa pembuangan adalah pengalaman berada dalam keterpurukan hidup, jauh dari sentuhan kasih Allah. Begitu lama mereka mengalami masa-masa sulit ketika berada di pembuangan. Namun Allah tidak membiarkan umat pilihannya lenyap dari muka bumi ini. Melalui para nabi, seruan penguatan telah dibangun. Dan dengan demikian, harapan mereka semakin dipulihkan. Nabi Yesaya tidak hanya meramalkan kehancuran Yerusalem, namun ia juga memberikan harapan baru bagi umat Israel. Ia meramalkan kedatangan Mesias, kedatangan Sang Penyelamat. Seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan Immanuel, Allah beserta kita. Ramalan Yesaya ini memberikan harapan dan peneguhan bagi umat Israel untuk menantikan kedatangan Mesias. Dalam bacaan kedua, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus berfokus pada misteri Kristus yang diwahyukan kepada Rasul Paulus, yaitu bahwa orang-orang non-Yahudi memiliki kedudukan yang setara dengan orang Yahudi dalam rencana keselamatan Allah. Kehadiran Kristus sebagai Mesias tidak hanya untuk orang-orang Yahudi, namun untuk semua bangsa. Paulus sebagai rasul bagi kaum kafir memberitakan Injil, kabar sukacita kepada penjuru dunia tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Paulus berani mendobrak tembok-tembok batas primordial untuk memperkenalkan Kristus kepada seluruh dunia. Misteri ini dinyatakan oleh Paulus melalui wahyu Allah secara langsung dari Allah. Misteri ini bukanlah rahasia yang jahat, melainkan sebuah rencana keselamatan yang sebelumnya tersembunyi selama berabad-abad dalam sejarah dan tidak sepenuhnya dipahami oleh generasi-generasi sebelumnya. Kini misteri itu diungkapkan secara jelas melalui Roh Kudus kepada para rasul dan para nabi. Yang dimaksudkan di sini adalah nabi-nabi dalam Perjanjian Baru. Kehadiran Yesus membawa tantangan tersendiri. Tidak hanya bagi keluarga kudus Nazaret, tetapi juga para penguasa dunia. Mengapa seorang bayi yang baru dilahirkan dan tak berdaya mesti ditakuti oleh Herodes, raja yang sedang berkuasa? Herodes tidak ingin agar taktanya diambil oleh orang lain. Karena itu, cara sadis dilakukan sebagai upaya untuk melenyapkan sang bayi yang baru lahir itu. 3
Tiga Majus dari timur pergi mencari dia yang lahir, berkat tuntunan bintang yang memberikan petunjuk. Herodes pun ingin mencari Yesus yang baru dilahirkan itu. Namun tindakan mencari yang dilakukan oleh tiga raja dari timur untuk memastikan kelahiran sang putra, sedangkan tindakan Herodes untuk mencari adalah tindakan sadis untuk mau melenyapkan, untuk mau memusnahkan bayi yang tak berdaya itu. Cerita tentang kelahiran Yesus adalah cerita tentang kematian sekian banyak bayi di sekitaran Bethlehem. Begitu banyak nyawa kanak-kanak hilang, dibantai untuk mencegah nubuat tentang kelahiran sang raja. Sungguh ada harga yang begitu mahal untuk sejarah kelahiran juru selamat. Gereja Katolik kemudian mengakui bahwa mereka yang dibantai pada peristiwa tersebut adalah kanak-kanak suci. Mereka adalah martir-martir. Pada momen Natal sebagai momen martiria, peristiwa yang mahal untuk kelahiran kembali, membunuh dosa sejarah masa lalu, menaruh arti pada rencana hari ini, dan memberikan harga pada hidup ke depannya. Kiranya pesta penampakan Tuhan pada hari ini memberikan peneguhan bagi kita bahwa Kristus sungguh-sungguh hadir secara nyata lewat peristiwa kelahiran di kandang Bethlehem. Sebuah kandang sederhana yang mau mengingatkan kita tentang Allah yang solider, Allah yang berinkarnasi, Allah yang hidup menyapa dengan manusia dalam nuansa kesederhanaan.